Oke, teman-teman, selamat ketemu dalam kelas pemilu dan legislasi. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sistem pemilu. Seperti yang kita telah diskusikan sesuai dengan input yang saya bagikan beberapa hari yang lalu, ada beberapa pertanyaan yang menarik yang memerlukan pendiskusian lebih dalam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa itu sistem pemilu. Hal yang kedua adalah bagaimana sistem pemilu itu dijabarkan dan apa sih keluarga, istilahnya dalam teorinya adalah keluarga sistem pemilu. Lalu yang ketiga adalah implikasi penerapan sistem pemilu dalam satu negara atau satu daerah. Oke, kita memulai dulu tentang pemaknaan sistem pemilu dalam konteks di Indonesia. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa sejak Orde Lama kita telah menyelenggarakan pemilu, dan pemilu yang pertama itu dilakukan di Jogja tahun 51 sebelum pemilu nasional tahun 55 ya. Pertama kali pemilihan umum itu ada di Jogja, yaitu istilah memilih jago atau memilih senator kalau dalam bahasa sekarang ini gitu ya. Kemudian dalam Orde Baru ada beberapa kali pemilu. Setelah Orde Baru lengser atau berhenti, digantikan oleh Pak Habibie dan seterusnya sampai hari ini masuki Orde Reformasi, kita telah menyelenggarakan juga pemilu dengan sistem yang baru. Nah, apa perbedaannya antara Orde Lama dan Orde Baru dan Orde Baru dengan Orde Reformasi? Ini yang kita harus kupas secara singkat saja untuk kita memahami tentang mengapa sistem pemilu pada era reformasi ini berbeda dengan pemilu sebelumnya. Nah, di dalam Orde Lama itu kita menemukan di sana bahwa kenyataan masyarakat Indonesia itu banyak yang belum melek huruf, masih dalam kondisi baru merdeka ya, akibat di penjajahan sekian tahun itu mengakibatkan kemudian pemilunya itu memang pemilu yang sederhana, dalam arti partai mereka menyoblos gambar, dan partisipasinya besar, partisipasinya tinggi. Pada tahun-tahun 50-an itu banyak muncul partai dan masyarakat datang berduyun-duyun untuk memberikan pilihan. Pada waktu itu memilih anggota Dewan Konstituante yang dimulai dulu dari pemilihan lokal, yaitu di Jogja dan juga di Sulawesi Utara gitu ya, dan seterusnya. Karena pada waktu itu Papua itu belum masuk di Indonesia. Papua baru sekitar tahun 60-an kan masuk Indonesia. Yang di Indonesia itu adalah dari Jawa, Sumatera, dan juga Sulawesi ya. Kalimantan juga baru masuk gabung ke RI itu tahun 50-an gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena kita baru negara yang merdeka dan prosesnya adalah proses pemilihan parlemen, jadi pemilunya adalah pemilu yang memilih parlemen, maka sistemnya disebut dengan sistem parlementer gitu ya. Jadi pemilu yang parlementer itu ditentukan oleh partai pemenang, kemudian dia membentuk pemerintahan, dan pemerintahan ini membentuk Perdana Menteri gitu ya. Nah, karena tidak ada partai yang menang mayoritas, artinya mayoritas itu mendapatkan 50% suara lebih, sehingga partai-partai pemenang seperti PNI, kemudian ada Masyumi, ya ada partai NU dan partai PKI dan seterusnya, itu masing-masing bersikeras untuk mengatur pemerintahannya, sehingga terjadi kemudian pertikaian sepanjang dari pemerintahan itu terjadi pergantian karena masing-masing ingin memaksakan maksudnya kehendaknya dalam mengatur negara dan bangsa ini. Banyak terjadi pertikaian sehingga sempat dibubarkan hasil pemilu 55 itu oleh Pak Soekarno karena dianggap tidak mampu membuat undang-undang dasar yang baru. Akhirnya dikeluarkan dekret presiden dan kembali ke undang-undang dasar 45 gitu ya. Nah, itu karena justru pemilu itu menimbulkan trauma karena para elit yang menang tadi itu tidak mencapai mayoritas, itu saling bertikai, saling menelikung, saling menjatuhkan dan sebagainya. Dan puncaknya pada era tahun 1965 terjadi pemberontakan dan sebagainya. Akhirnya diambillah pemerintahan oleh
Soeharto dengan rezimnya itu ya, yang kita kenal dengan Orde Baru gitu ya. Nah, di Orde Baru pemilunya agak berbeda. Pemilunya di sana adalah bukan pemilu sistem parlementer, bukan sistem pemilihan langsung kepada calonnya atau pemilihan presiden secara langsung, tapi pemilihan menyoblos gambar, tetap gambar, itu gambar partai ya, dan nama-nama anggota DPR ya, pemilihan DPRD dan sebagainya tidak disebutkan, hanya nyoblos gambar saja, sehingga masyarakat tidak tahu siapa calon di dapil yang diwakilinya. Itu ada baru pemilunya yang dikenal dengan sistem proporsional tertutup. Proporsional tapi tertutup, artinya masyarakat hanya menyoblos gambar partai. Nah, di Orde Baru ada 3 partai yang direkayasa sedemikian rupa oleh rezim Orde Baru, yaitu ada PDI, Partai Demokrasi Indonesia, ada P3, Partai Persatuan Pembangunan, dan yang ketiga adalah Golkar, yang sesungguhnya direkayasa oleh para aristokrasi atau teknokrasi dan militer dalam ini di bawah Soeharto untuk membuat partai alternatif, yaitu golongan karya. Dia menamakan golongan karya dan tidak partai, namanya golongan, kelompok, bukan partai. Tapi dalam kerjanya dia kerja partai, dan itu terstruktur dari birokrasi di tingkat pusat, ya, provinsi, kemudian kabupaten kota, dan ke bawah itu organisasi terstruktur dengan baik. Jadi perlu dikatakan mereka selalu menang di dalam pemilu ya, di atas 60% perolehan Golkar itu selalu unggul di mana-mana itu ya. Nah, setelah Orde Reformasi, karena merasa bahwa pemilu ini dianggap tidak fair, tidak langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, ya, maka kemudian Habibie menyatakan akan membuat pemilu secara langsung. Muncullah partai-partai baru yang dimungkinkan oleh undang-undang, karena ada undang-undang kepartaian, di mana masyarakat bisa membuat partai dengan syarat yaitu 50 orang ya, berKTP, umur 17 tahun minimal, mendaftarkan kepada notaris, dan kemudian ke Kemenkumham dan seterusnya, ada undang-undangnya. Kemudian buat partai, dan partai diatur mempunyai cabang di provinsi-provinsi sampai kabupaten kota, dan boleh kemudian mengikuti pemilu. Nah, di era Orde Baru bedanya dengan era reformasi adalah di era reformasi itu di awal adalah pemilunya, sistemnya adalah sistem proporsional terbuka, di mana masyarakat tidak hanya nyoblos gambar partai, tetapi masyarakat itu bisa memilih dan mengenal calon-calonnya itu karena dimunculkan di sana. Kalau di level DPR itu ada fotonya ya, di level DPD itu ada fotonya. Nah, kemudian di kabupaten kota dan provinsi memang hanya nama saja, tapi mereka mengenalkan diri. Ini bedanya ya, kalau sistem di Orde Baru itu proporsional tertutup, kalau di Orde Reformasi itu terbuka. Nah, pertanyaannya adalah apa itu sistem gitu ya? Sistem itu secara sederhana didefinisikan adalah, kalau kita bicara tentang sistem itu ada input, ada proses, dan ada output. Nah, itu menurut teorinya David Einstein, bahwa yang dinamakan sistem politik itu adalah inputnya itu pemilihan, kalau dalam konteks pemilihan umum adalah masyarakat memilih, mencoblos calon-calonnya, ya, datang ke TPS mencoblos. Kemudian prosesnya diproses oleh undang-undang, diproses oleh penyelenggara pemilu, ya, sampai tetapkan dia menjadi calon, baik di DPR pusat sampai ke DPR provinsi, ya. Lalu outputnya adalah mereka terpilih, dilantik sebagai anggota DPR, DPRD, nanti anggota DPD, dan juga menjadi presiden dan wakil presiden, ya. Nah, di DPR itu selain mereka dilantik adalah DPR tugasnya kan fungsinya 3, yaitu fungsi pengawasan pada pemerintah, ya, membuat undang-undang, dan fungsi budgeting, membuat anggaran, mengajukan anggaran, gitu. Tiga hal ini gitu ya. Nah, tugas DPR karena dia dipilih oleh masyarakat, karena yang memilih kan masyarakat, nih, rakyat, maka semua produk undang-undang DPR itu harus menjawab sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi setelah dari ada input, ada proses, ada output, kemudian feedbacknya kembali lagi kepada masyarakat itu. Sehingga kalau DPR itu membuat undang-undang tidak menjawab kebutuhan masyarakat,
maka masyarakat bisa komplain. Ya, ini kejadian. Misalnya kasus BPJS, ya, beberapa waktu lalu BPJS dinaikkan, ya. Sekarang digugat oleh masyarakat, MK memenangkan, digugat oleh masyarakat, ya, di Mahkamah Agung, ya. Jadi menang, dan pemerintah harus mencabut peraturan presiden yang menaikkan iuran BPJS karena dianggap dalam kondisi sekarang ini yang sulit ekonominya, masyarakat tidak mampu membayar 2 kali lipat akan iuran. Nah, itu permasalahannya adalah salah manajemen atau salah urus dan sebagainya internal, ya. Karena ternyata yang dibiayai adalah penyakit-penyakit berat dan orang-orang yang mampu mungkin juga memiliki, dan ya akhirnya menjadi biayanya membengkak. Nah, itu tentang sistem, ya. Sistem itu mesti ada input, ya, ada proses dan output. Jadi inputnya itu adalah politik, proses politik, dan keluarnya adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Nah, dalam konteks sistem tersebut dimungkinkan masyarakat itu membentuk partai. Tadi saya sebutkan di awal Orde Reformasi, masyarakat membentuk partai. Nah, partai politik itu memiliki dua hal. Jadi menurut teorinya Diverger bahwa ada partai yang direct, partai yang langsung. Artinya partai itu dibentuk oleh sekumpulan orang, oleh masyarakat, karena masyarakatnya merasa kepentingannya dirugikan. Iya. Misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, ya, kelompok buruh, ya, yang merasa selalu dalam hal mengambil kebijakan dirugikan. Lalu mereka membuat partai buruh, partai petani, dan sebagainya untuk memperjuangkan aspirasinya. Atau juga kelompok-kelompok termarginalkan yang lain, misalnya kelompok yatim piatu, orang miskin, dan sebagainya. Itu bisa membuat partai karena kebijakan-kebijakan selama ini meminggirkan mereka, atau anak muda, atau mahasiswa, atau seniman, dan sebagainya. Yang intinya adalah partai itu dibuat oleh orang-orang yang terkena dampak langsung atau dirugikan oleh kebijakan undang-undang selama ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah indirect. Jadi partai itu dibuat atau dibentuk oleh masyarakat yang secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung menerima dampaknya itu, ya. Nah, dalam teorinya itu partai itu bisa dibentuk karena adanya konflik antara masyarakat dengan negara. Misalnya kaitannya dengan pelestarian alam, misalnya kaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, itu termasuk langsung, ya. Jadi partai langsung. Kemudian yang kedua itu juga dia terbentuk karena orang yang terpinggirkan. Kalau yang tidak langsung, yaitu misalnya para pengusaha, ya. Para pengusaha, ada partai-partai di Indonesia ini kan banyak ketua umumnya itu pengusaha-pengusaha kaya. Nah, itu sebenarnya mereka sudah nggak butuh lagi untuk diperjuangkan aspirasinya, karena mereka sudah mempunyai semua, dalam arti secara kapital, secara kekayaan mereka sudah punya, ya. Tapi karena mereka ingin berkuasa, maka dia menggunakan kekayaan. Karena pengusaha-pengusaha media elektronik dan sebagainya itu kan sekarang pemegang kendali di Indonesia. Mereka sudah kaya, ya, tapi mereka membuat partai, ya, punya kepentingan tertentu. Itu yang nggak langsung. Ada juga yang tidak langsung, itu kaitannya dengan ingin mempengaruhi pemerintah, ingin mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nanti secara teoritis itu partai dibentuk karena ada dua hal tadi, direct karena dampak konflik atau terpinggirkan, ya, itu yang langsung. Yang tidak langsung adalah ingin berperan, ingin mempengaruhi, ingin mengambil kebijakan, ya, pemerintah. Biasanya banyak kan adalah para pengusaha-pengusaha kaya di Indonesia ini, ya. Itu yang tentu teman-teman tahu apa yang saya maksudkan itu. Itu yang kedua, kaitannya dengan apa itu sistem kaitannya dengan partai politik. Nah, memang untuk mendirikan partai politik itu tadi syaratnya di dalam undang-undang minimal 50 bisa dibuat partai. Tetapi untuk ikut pemilu dia harus memiliki cabang di sekarang udah 35 provinsi kalau sekarang ini, ya.
Ya, punya anggota 1.000, kemudian di kabupaten kota juga ada kantornya, ada cabangnya di 2/3 kabupaten kota itu ada aturan dalam undang-undang. Yang sulit adalah itu, mendirikannya gampang, ya mendirikan di nasional gampang, tapi kalau ingin ikut pemilu dia harus memenuhi syarat-syarat cabang dan seterusnya tadi itu, kantor, kemudian SDM, anggota dan seterusnya itu ya, administrasinya itu ya. Nah, partai itu secara substansi didirikan dalam rangka, dalam sistem itu adalah untuk mendudukkan anggotanya dalam posisi di pemerintahan, atau dalam bahasa politik adalah tujuan didirikannya partai adalah merebut kekuasaan di pemerintahan. Jadi kalau partai itu tidak punya tujuan akhir untuk merebut kekuasaan, ya dia bukan partai, buat aja komunitas atau paguyuban biasa saja itu. Jadi orang mendirikan partai itu ingin menduduki posisi di pemerintahan, entah di presiden, wakil presiden, di kementerian, atau di DPR, yang memiliki strategis untuk pengambilan kebijakan, ya, kebijakan untuk banyak orang, ya, itu partai tujuannya ke sana. Jadi sekali lagi, tujuan partai itu didirikan dalam rangka merebut kekuasaan. Nah, dalam konteks itu maka sistemnya diatur. Nah, yang kedua adalah kita masuk dalam keluarga sistem pemilu atau rumpun sistem pemilu itu apa saja. Secara sederhana saya jelaskan. Yang pertama adanya teori tentang sistem pluralitas atau mayoritas, ya. Itu pertama, pluralitas atau mayoritas. Lalu yang kedua adalah sistem proporsional, ya. Dan yang ketiga adanya sistem campuran. Nah, campuran, ya. Dan yang keempat yang lain-lain. Jadi biasanya 1, 2, 3 ini. Yang pertama saya ingin jelaskan tentang sistem pluralitas atau mayoritas. Nah, sistem pluralitas mayoritas ini dikenal kalau di Indonesia dengan namanya sistem distrik, dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah. Nah, sesungguhnya DPD itu di dalam teorinya itu adalah, kalau di Amerika itu di dalam teori politik adalah itu kita memilih senator, ya. Jadi misalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa masing-masing provinsi itu jatah kursinya Dewan Perwakilan Daerah itu hanya 4, ya, 4 kursi. Nah, 4 kursi ini direbutkan oleh sekian banyak calon anggota DPD. Misalnya seperti di DIY yang penduduknya 3,2, pemilihnya 1,7 juta, hampir sama dengan di Papua ya, 3 juta sekian, itu kursinya untuk Dewan Perwakilan Daerah itu hanya 4. Jadi hitung-hitungannya kalau katakanlah pemilihnya itu 2 juta misalnya, pemilihnya 2 juta, jadi syarat untuk bisa jadi DPD itu aman adalah dia itu 2 juta dibagi 4, jadi sekitar 500.000. Kalau ingin menjadi anggota DPD dalam teorinya itu kalau mendapat suara 500.000 pasti jadi anggota DPD. Karena di dalam sistem pluralitas atau mayoritas ini adalah yang menentukan adalah seseorang yang mendapatkan suara terbanyak di tempat itu, di daerah itu, di provinsi itu, maka dia yang menang gitu ya. Nah, seperti di DIY, Gusti Kanjeng Ratu Helmas itu mendapatkan suara sekitar 1 juta. Ya, pasti dapat 1 juta nanti jadi anggota DPD gitu ya. Karena pemilihnya sekitar 1,8 juta ya, pasti jadi. Nah, tinggal yang sisanya yang 800.000 ini dibagi 3 ya. Ada yang dapat 300.000, ada yang dapat 200.000 dan sebagainya. Ketemu nanti di sana. Jadi sistem pluralitas mayoritas ini adalah ditentukan adalah perolehan suara terbanyak. Jadi siapa yang terbanyak mendapatkan suara di situ, dia yang jadi. Atau dalam bahasa politiknya adalah cast all. Jadi cast them all, artinya siapa yang mendapatkan suara terbanyak, dia yang menang. Dia dapat kursi. Nah, kursinya berapa? Kalau kursinya 1 ya cuma 1 aja yang menang. Kalau kursinya 4 ya dibagi 4. Tidak pemilih dibagi 4. Itu ketemu di sana. Itu sistemnya ya. Jadi masyarakat memilih, datang ke TPS, ada gambarnya, ada fotonya memilih DPD ini. Nah, di dalam Indonesia di konteks sejarahnya itu, di dalam Orde Lama itu atau juga Orde Baru itu ada yang namanya utusan perwakilan daerah. Karena memang
disadari pada waktu itu karena masyarakat Indonesia dalam awal kemerdekaan itu belum dewasa, sehingga diperlukan perwakilan dari daerah. Siapa tuh perwakilan daerah? Itu tokoh-tokoh agama, ya, tokoh masyarakat, ya, TNI, Polri dan sebagainya. Sehingga dalam Orde Baru itu kan ada fraksi ABRI gitu ya. Nah itu dianggap sebagai perwakilan gitu ya. Tapi itu sebenarnya sebagai satu teknik politik atau strategi politik untuk penguasaan di parlemen gitu. Kalau di Orde Lama itu utusan daerah atau perwakilan daerah. Nah, perwakilan daerah ini sebenarnya adalah DPD ini gitu. Cuman pada waktu itu baik di Orde Lama, utusan daerah, dan juga di Orde Baru itu tidak dipilih, ya, tapi dijatah, ada jatahnya sekian. Ya. Nah, jatah ini kemudian ditentukan oleh ya ahli politiknya, siapa-siapa yang diusulkan menjadi anggota perwakilan daerah. Tapi kalau dalam bedanya ini, kalau di Orde Reformasi, DPD itu harus kampanye, mendaftarkan diri, ya kampanye dan dipilih. Jadi itu mewakili daerahnya atau senator dari daerahnya. Kepentingan DPD itu adalah mewakili daerahnya, menyuarakan aspirasi daerah, ya, di nasional dan pembuat undang-undang juga sesungguhnya. Nah itu yang kualitas atau mayoritas. Lalu yang kedua adalah sistem proporsional. Tadi saya sudah menyinggung bahwa di dalam era reformasi ini sistem yang dipakai adalah sistem proporsional terbuka. Jadi masyarakat mengenal calonnya. Kampanye yang lalu itu 7 bulan. Jadi waktu kampanye 7 bulan itu tujuannya adalah supaya calon ini memperkenalkan dirinya, program-programnya bersama dengan masyarakat, maka diberi waktu yang lama. Tapi ironinya adalah waktu ini tidak dimanfaatkan oleh caleg-caleg untuk kampanye karena memang biayanya mahal. Satu, itu biaya mahal. Dan yang kedua, setiap caleg itu mendatangi desa atau rumah-rumah itu selalu mereka minta uang. Nah ini kan biaya mahal juga, sehingga mereka malas juga ikut kampanye. Akhirnya banyak orang-orang di desa-desa yang saya kunjungi, misalnya di Kulon Progo, di Gunung Kidul, dan sebagian di Bantul dan sebagainya, itu juga di tempat saya di Sleman, tidak mengenal siapa calonnya ini karena calonnya tidak pernah berkampanye di daerah-daerah pemilihannya gitu ya. Memang gambarnya ada, fotonya ada. Maka yang terjadi adalah banyak foto-foto, ya, banyak poster-poster dipasang. Itu jadinya supaya dikenal. Nah, celakanya adalah dalam pemilihan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu tidak ada fotonya, hanya nama saja, ya, nama, ya. Karena banyak calonnya, bisa ratusan calon itu, karena masing-masing partai kan mengusulkan 12 ya, kali 16 itu sudah berapa ratus ketemu di sana, sehingga kertas suaranya itu karena dibatasi oleh halaman, kalau dipakai foto kan bisa berlembar-lembar, maka hanya satu lembar, hanya nama-nama saja. Nah kalau DPR RI itu ada gambarnya, karena kursinya 8-12, DPD juga ada gambarnya. Nah itu kemudian masyarakat dengan proporsional terbuka itu diharapkan kan kenal, tahu calonnya kampanye, dia menjanjikan program-programnya, kalau memilih dia programnya apa, lalu dia nyoblos. Ya. Jadi calon dalam hal ini dikenal oleh masyarakatnya. Ini bedanya kalau di Orde Baru itu kita tidak mengenal calonnya itu, karena hanya nyoblos gambarnya partai. Tapi kalau di dalam Orde Reformasi kita kenal calonnya siapa, ada fotonya, orang yang datang ke kita dan dia mengkampanyekan program-programnya. Dan akan lebih bagus lagi kalau calon-calon itu berkarya nyata, ya, mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerja, membantu kaum wanita, koperasi, BUMDes dan sebagainya dibentuk oleh dia, sehingga dia sudah berkarya nyata di masyarakat itu, di dapilnya itu, ya, sehingga punya basis massa yang kuat. Paling tidak tuh kampanye itu 2 tahun ya, 2 tahun untuk memulai kerja yang pengabdian kepada masyarakat. Baru setelah itu dia dicalonkan, ya, kemungkinan dia akan terpilih karena sudah 2 tahun membuktikan diri dalam hal pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, ya, pemberdayaan masyarakat khususnya kaum wanita, ya, masyarakat terpinggirkan, ya, penciptaan lapangan kerja dan sebagainya. Itu dibutuhkan oleh masyarakat di tingkat desa, ya. Nah itu sistem proporsional terbuka. Artinya sistem proporsional terbuka itu masyarakat memilih calonnya, ya, jadi tahu. Nah pemilu kita ini yang tahun 2019 itu menggunakan penghitungan kursinya itu menggunakan sistem yang namanya Santiago.
Itu beda dengan 5 tahun lalu menggunakan kota Hare. Nah, bedanya di mana? Kalau di kota Hare itu teorinya adalah jadi sudah ada ditetapkan dulu bilangan pembagi pemilihnya. Jumlah suara dibagi dengan bilangan pembagi pemilih itu. Nah, ketemu ya. Kemudian dibagi jumlah suara pemenangnya berapa. Untuk mencari PPP itu kan, untuk mencari bilangan pembagi pemilih itu adalah perolehan suara dibagi alokasi kursi di dapil itu, ketemu PPP. Nah, dari situ baru kemudian di breakdown ke perolehan suara masing-masing partai. Nah, sedangkan di dalam pemilu 2019 ini dengan Sentilegu itu adalah pertama ditentukan adalah jumlah perolehan partai itu suaranya berapa, ya. Diurutkan, ya, di ranking partai A, partai B, partai C, perolehan suaranya berapa itu ya. Oke, nah setelah diurutkan itu kemudian dibagi pembilang, yaitu pembagi 1, pembagi 3, 7 dan sebagainya. Ya, nanti ketemu. Nah, berapa kursinya di dapil itu? Nah, dapil kita ini kan termasuk dapil yang menengah ya. Jadi antara satu dapil itu antara 5 ya, antara 5 sampai 12 itu. Nah, mengapa kalau dapilnya itu menengah? Itu artinya partai-partai baru, partai-partai yang menengah, yang kecil itu kemungkinan bisa dapat kursi. Tapi kalau tipe dapil yang agak lebih besar, maka yang untuk dapil yang kecil, misalnya hanya kursinya itu hanya 3 atau 5 saja per dapil, maka partai-partai besar ini yang diuntungkan. Dengan dapil yang menengah itu yang kursinya antara 5 sampai 12, 5 sampai 12 itu, maka antara 3 sampai 12, maka dimungkinkan partai-partai baru, ya, partai-partai menengah seperti partai PAN, kemudian P3 dan seterusnya, itu bisa dimungkinkan dapat kursi, termasuk partai baru ya, seperti PSI, Perindo dan seterusnya, itu bisa dapat kursi. Mungkin di pusat nggak dapat kursi, di provinsi tidak dapat, atau di kabupaten kota dia dapat kursi. Itu proporsional terbuka ya. Kalau tertutup tadi di Orde Baru. Nah, kemudian yang ketiga, sistem pemilu kita ini yang disebut dengan campuran, yaitu campuran antara pluralitas minoritas, sistem distrik tadi, dan proporsional. Nah, di Indonesia, di Undang-Undang Nomor 7 itu kita menganut sistem campuran ini. Jadi antara sistem pluralitas untuk memilih senator, DPD, dan pemilu untuk proporsional untuk memilih presiden, ya, DPR dan DPRD 1 dan 2, tingkat 1 provinsi, tingkat 2 kabupaten kota, dicampur jadi satu. Makanya kemarin pemilihan serentak kan, ada 5 surat-suara yang ditawarkan atau yang diberikan kepada pemilih, yaitu surat-suara presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota serentak. Itu artinya dalam konteks DPD misalnya, DPD itu kan pemilihannya sistemnya adalah tadi pluralitas minoritas. Artinya tidak dibagi seperti Sentilegu tadi itu ya, dibagi 1, bagi 3, 5, dan 7. Tapi langsung siapa yang menang, yang dapat suara terbanyak, cast them all, ya, dia yang menang gitu. Iya. Tergantung kemudian dibagi kursinya berapa, 4 ya, berarti dibagi 4. Di ranking 4 sudah ketemu siapa yang menang kan itu. Nah, itu tentang sistem kita, sistem pemilu kita seperti itu. Dan pengubahan alokasi kursinya tadi saya jelaskan bahwa menggunakan teori atau sistem Sentilegu, yaitu setelah suaranya, perolehan suara parpol itu diketahui, kemudian di ranking ya, 1 sampai seterusnya, sampai 7, 10 dan seterusnya, baru kemudian dibagi pembilang 1, pembilang 3, pembilang 5, 7 dan 9 dan seterusnya itu ya. Nah, baru ketemu kemudian. Nah, setelah itu ketahuan di breakdown kepada calon-calon itu. Di dapil itu yang dapat suara terbanyak siapa? Misalnya yang dapat suara misalnya si Amin, ya dia dapat, si Adi dia dapat, si Anu dan sebagainya, walaupun dia penomporannya di bawah, tapi kalau dia mendapatkan suara terbanyak, ya dia dapat kursi gitu. Nah, itu teorinya. Jadi sistem ini adalah satu upaya, satu cara untuk mentransformasi aspirasi masyarakat, ya,
menjadi terpilihnya para caleg tadi itu, atau para presiden dan wakil presiden. Ya. Yang terakhir, yang ketiga adalah implikasi dari sistem itu sendiri ya dalam kehidupan masyarakat itu apa gitu. Sebenarnya ada pertanyaan mengapa 30% perempuan ya, datanya 30%. Sudah bagus, karena kalau tidak ada jatah 30%, maka perempuan akan kecil untuk bersaing dengan laki-laki. Di dalam undang-undang begini demikian. Itu adalah upaya sebenarnya menghargai kaum perempuan memiliki hak yang sama gitu. Sehingga dalam mengusulkan calon-calon legislatif itu partai harus juga memperhatikan 30% ini gitu ya. Misalnya kalau di situ ada 12 calon, ya 30%-nya kan berarti sekitar 4 pun susunannya pun harus diatur gitu ya. Jadi ini undang-undangnya. Nah sesungguhnya secara esensi laki-laki dan perempuan itu sama haknya untuk memilih dan dipilih oleh masyarakat. Nah problemnya adalah sekalipun diberikan peluang 30%, nyatanya di dalam setiap pemilu itu yang menduduki kursi di DPRD, DPR dan juga di pusat itu tidak sampai 30%, ya, tidak sampai 20%. Gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa adanya kurang berhasilnya kaderisasi di antara kaum perempuan untuk menyadari pentingnya mereka berkontestasi dalam rangka memperjuangkan kelompok mereka dan juga memikirkan kesejahteraan masyarakat banyak, khususnya kaum perempuan dan juga kaum putih yang seringkali menjadi dampak dari berbagai macam kebijakan. Nah, demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan